Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya, Sofi Hana Iman dengan NIM 089, Saya Salma Zara dengan NIM 082, saya Tika Fatur dengan NIM 100. Nah, di sini kami akan menjelaskan tentang konsep-konsep antropologi dalam sosiologi. Selamat menonton! Pertama-tama kita masuk ke bagian pendahuluan. Antropologi merupakan ilmu yang mempelajari manusia secara menyeluruh, termasuk aspek fisik, sosial, dan budaya. Istilah antropologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu anthropos yang berarti manusia dan logos yang berarti ilmu. Ilmu ini bertujuan untuk memahami keberagaman manusia dan perilakunya di berbagai konteks kehidupan. Sejarah dan perkembangan antropologi. Antropologi bermula dari penjelajahan bangsa Eropa pada abad ke-15 hingga abad ke-18 yang melakukan percatatan masyarakat asing. Pada abad ke-19, antropologi berkembang menjadi disiplin ilmu yang mandiri dengan pengaruh teori evolusi Darwin dan tokoh penting seperti Edward Bernard Taylor. Perkembangan ini membuat antropologi mempelajari banyak aspek manusia secara sistematis. Ruang lingkup antropologi. Ruang lingkup antropologi terbagi menjadi dua cabang utama, antropologi biologi dan antropologi sosial budaya. Antropologi biologi mempelajari evolusi manusia dan keragaman fisiknya, sedangkan antropologi sosial budaya mengkaji kebudayaan, bahasa, dan pola hidup masyarakat dari berbagai sudut pandang, termasuk melalui arkeologi, linguistik, dan etnologi. Selanjutnya, kebudayaan sebagai konsep sentral. Kebudayaan menjadi konsep paling penting dalam antropologi karena sifatnya yang dinamis dan kompleks. Kebudayaan terus berubah dan berinteraksi melalui simbol dan tindakan manusia. Memahami kebudayaan membantu menjelaskan bagaimana manusia beradaptasi terhadap lingkungan dan berinteraksi dalam masyarakatnya. Studi kasus. Studi kasus ini mengkaji pola makan mie instan di kalangan mahasiswa antropologi FISIP Unair. Dengan pendekatan antropologi gizi, menyoroti faktor sosial budaya yang memengaruhi konsumsi mie instan sebagai makanan praktis, hemat, dan syarat makna budaya. Penelitian ini menemukan pola makan mie instan yang bervariasi berdasarkan waktu seperti pada pagi hari, siang, dan malam hari, dan kualitas mie instan saja dengan nasi atau dengan lauk, yang mencerminkan adaptasi mahasiswa dalam konteks kos dan aktivitas akademik. Kebiasaan makan ini juga mencerminkan nilai-nilai sosial dan ekonomi yang mendasari serta mengalami perubahan sesuai dinamika kehidupan mahasiswa. Studi ini menegaskan pentingnya memahami dimensi budaya dan sosial dalam intervensi gizi dan kebijakan makanan sehat. Studi yang dilakukan oleh Oktoberman dan Payarli Pasaribu berjudul Studi Antropologi Ekonomi Petani Kopi Arabica di Desa Sinamendua, Kecamatan Pamalang, Sidamani, Kabupaten Simalungun, membahas kondisi sosial ekonomi petani kopi Arabica di Desa Sinamendua yang menggantungkan hidup pada sistem pertanian subsisten. Meskipun wilayah tersebut memiliki potensi besar untuk pengembangan kopi Arabica karena kondisi alam yang subur dan cocok, hasil produksi masih rendah akibat belum adanya budidaya yang optimal. Penelitian menggunakan pendekatan ekonomi substantif Karl Polanyi untuk memahami hubungan sosial ekonomi dalam aktivitas pertanian, menemukan bahwa petani terbagi menjadi dua tipe, yaitu peasants, dan farmer. Upaya pengembangan dilakukan melalui pembentukan Himpunan Masyarakat Kopi Arabica Sumatera Simalungun atau bisa disebut HMKSS dan kelompok tani Namanis yang memberikan pelatihan dan pemberdayaan petani, namun masih terlambat oleh pola pikir masyarakat yang pragmatis.
fluktuasi harga, dan keterbatasan lahan. Terakhir, kesimpulan yang kita dapat dari materi tadi adalah antropologi adalah ilmu yang mempelajari manusia secara keseluruhan, baik dari aspek fisik, sosial, budaya, dan bahasa. Ilmu ini berkembang dari sejarah penjelajahan dan pengamatan masyarakat asing hingga menjadi disiplin yang mandiri dengan berbagai cabang seperti antropologi fisik, sosial budaya, linguistik, dan arkeologi. Antropologi menempatkan kebudayaan sebagai konsep sentral yang dinamis, kompleks, dan bersifat simbolis, yang mempengaruhi cara manusia belajar, beradaptasi, dan berinteraksi dengan lingkungannya. Studi kasus yang disajikan dalam PPT menunjukkan bagaimana antropologi dapat digunakan untuk memahami pola sosial dan budaya konkret dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, pada pola makan mahasiswa dan kondisi sosial ekonomi petani kopi. Dengan demikian, antropologi sangat penting untuk memahami manusia secara holistik dalam keberagamannya dan konteks kehidupannya.